Bismillah, alhamdulillah, daiman awal, jazilal ifdal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembahasan kita, dalam membahas mengkaji kitab Makanatut Tarimin Minal Arifin, kita masih membahas Alwi bin Syahab masih mengajak ngobrol kita dalam membahas fadilah keutamaannya Masjid Ba'alawi. Masya Allah, beliau mengatakan ma'adhalika takhruj minhu yuqabilak Masjidis Suggaf. Ya, ketika kita keluar dari Masjid Ba'alawi, insya Allah kita ziarah, insya Allah. Jadi penempatannya Masjid Ba'alawi itu dikelilingi oleh masjid-masjid yang istimewa di kota Tarim, yang pasti orang ke Tarim pasti ziarah ke masjid-masjid tersebut, seperti Masjid As-Saggaf. Kita keluar dari kota Masjid Tarim, kita Masjid Ba'alawi di kota Tarim, langsung kita melihat Masjid As-Saggaf. Kalau kita keluar dari pintu yang dari Ghibli, pintu yang di kiblat, keluar jalan sedikit Masjid As-Saggaf kelihatan. Masya Allah, yuqabilak, Masya Allah, Ba'alawi, Saggaf, ya. Alladhi yaqul fi Sayyidina Saggaf, yang mana Imam Abdurrahman As-Saggaf mengatakan ketika beliau membangun masjid beliau itu, ma banaitu masjidi hadza illa wan nabi fil mihrab wal aimatul arba'ah ala arkanih. Sungguh aku tidak membangun masjidku ini yang dekat oleh Masjid Ba'alawi, ada di dekat Ribat Tarim. Dekat sama Ribat Tarim. Aku tidak membangun masjidku ini, masjidnya Masya Allah sederhana, tidak besar, akan tapi istimewa sekali. Beliau mengatakan, aku tidak membangun masjidku ini kecuali Nabi Muhammad SAW di mihrabnya, dan Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali dalam tiang-tiangnya ala arkani. Ya, kalau di Masjid Tarim itu, kalau masjid Indonesia jarang ada tiang-tiangnya. Kalau kecuali masjid besar, kalau di Ponegoro gini nggak ada tiang-tiangnya. Ya, paham ya? Tapi kalau di Tarim, masjidnya seperempatnya masjid di Ponegoro. Akan tetapi tiangnya gawede, ya, besar memang gitu, karena bangunannya tidak seperti Indonesia. Bangunannya tidak seperti Indonesia. Nah, Indonesia Masya Allah ada batanya, ada semennya, ada ininya, Masya Allah. Kalau ditarik air sama tanah, jadi perlu untuk tiang-tiang yang sangat besar, ya, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW di mihrab, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali di tiang-tiangnya. Kita harus meyakini, ya, fasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaihim wa'adihun bil adillati. Sesuatu yang sering kita mendengarkan kalau kita baca kitab salaf khususnya, kita bakal mendengarkan sesuatu yang sangat aneh, yang sulit untuk diterima dalam otak pikiran kita yang dangkal ini. Akan tapi mereka itu ahlul ghaib, mereka itu mengetahui, melihat sesuatu yang gaib di mata kita, karena mereka rijalul ghaib, mengetahui apa yang gaib. Allah SWT telah membuka mata hati mereka. Oh, sangat mulia orang yang masuk Masjid Saggaf ini, Masya Allah, ya, Masya Allah. Alhamdulillah, yom ja'alanallah fi hadhil balad ka'af al-bijab. Sungguh aku memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah SWT telah menjadikan kita itu termasuk penduduk orang Tarim. Ya, beliau mengajak ngomong orang Tarim ini. Wa tamur di Masjidil Aidrus, tamur Masjid Saggaf, tamur Masjid Syekh Ali. Oh, adu nahna nakhtaruh. Kalau kita keluar dari Masjid Saggaf, ya, Masjid Saggaf pintunya di sini, ya. Pintu di sini. Sini ada dua pintunya. Kita keluar di sini tempat air minum, kita keluar lurus Masjid Al-Idrus. Ya, cucunya Habib Abdurrahman As-Saggaf. Ya, Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Saggaf. Udah besar, nggak besar masjidnya. Ada tempat kholwatnya Habib Abdullah Al-Idrus. Ya, orang yang ziarah pasti kholwat di tempat kholwatnya beliau. Salat 2 rakaat qadaul hajah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Masjid Al-Idrus, masjid yang harus didatangi oleh orang yang ziarah ke kota Tarim. Ada juga dekat Masjid Al-Idrus, ada juga Masjid Abu Bakar As-Sakron, ya, abahnya Habib Abdullah Al-Idrus, dekat semua. Ya, nah makanya pada zaman dahulu itu Ba'alawi, Saggaf, Al-Idrus, Sakron itu ada pagernya. Para habaib semua tidak boleh, anak-anaknya tidak boleh. Makanya dikatakan Hautuh Al-Ba'alawi, pagernya Al-Ba'alawi, tengkotnya para aulia dari kota kalangan Alawiyin, Saggaf, Ba'alawi, Al-Idrus, Sakron, dan lain sebagainya. Anak-anak kecil ketika pada zaman dahulu tidak boleh keluar dari Hautuh tersebut, ya, kecuali Jumatan sama abahnya. Pendidikannya orang Tarim, tidak boleh keluar rumah
tidak boleh keluar dari haudah tersebut, kumpul sama orang pasar karena dekat sama pasar. Ini Masjid As-Saqqaf, di sini pasar Tarim, besar sekali. Ribat, ini pasar besar sekali. Jadi dekat sama pasar, tidak boleh keluar ke pasar. Nah, ada butuh-butuh orang Tarim, orang dulu. Orang Tarim melihat anak kecil keluar dari haudah tersebut, tidak boleh keluar. Balik kau ke haudah Ba'alawi, wahai anak, kau butuh apa? Abahmu nyuruh apa? Saya belikan. Kau jangan keluar dari batasanmu. Ya, ada batas polisi ini, danger ini. Ya, batas garis salaf, garis polisi ya, garis salaf, garis tariqah, garis tarbiyah, pendidikan pada anak-anaknya. Kata dibelikan apa, beras gula apa, kasihkan anaknya pulang. Wah, kata jadi tarbiyah gampang tadi wali. Makanya masya Allah orang masih kecil sudah kasyaf. Orang Tarim dulu ya, kecil sudah masya Allah dekat sama Allah, gitu terdidik ya. Biahnya situasi kondisi lingkungannya itu istimewa, aman dari sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu lalai dan keduniaan. Al-jami' jami'ul asya' kullah. Apalagi kata Pak Bisa, apalagi kalau kita membahas masjid jami'. Kalau kita keluar dari ribat Masjid As-Saqqaf, Masjid Ribat Tarim, keluar lewat suk sebentar, menggok kiri langsung Masjid Jami'. Nah, Masjid Jami'nya orang-orang Jumatan, banyak orang Tarim Jumatan di Masjid Jami', besar sekali. Dulu kecil ya, Masjid Jami' itu paling masyhur, pernah cerita kepada kita. Jami' besar ya, sampai sekarang diluaskan, ditingkatkan, mau ditingkatkan, masih dalam masa pembangunan. Itu asli zaman dahulu itu banyak masjid, banyak dijadikan satu jami'. Aslinya bukan betul dia jami', akan tapi itu adalah perkumpulan dari beberapa masjid jadikan satu. Begitu dekatnya jarak dari masjid ini sini masjid lagi, jadikan satu wis, biar tidak ruwet gitu. Sampai ada seketannya. Nanti kalau kita ziarah ada seketan. Nah, ini lokasi yang lama, ini lokasi yang baru, ada tandanya. Orang tadi mengetahui, ditunjukkan. Nah, ada Jami'ul asya' kullah, kata Alwi. Kalau kita sudah pergi ke Masjid Jami', semua barokah sudah terkumpul di Masjid Kota Jami', di Masjid Kota Tarim. Masjid Ba'alawi idza dakhaltu ka'annak illa fi raudhah, kata Alwi bin Syahab. Kalau kita sudah masuk Masjid Ba'alawi, seakan-akan kita di raudhah. Raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rasa aman, tentram, nyaman ya. Ayem melihat orang Tarim sholat, ini baca Quran, ini ibadah, ini tasbih, ini dzikir, ini majelis, ini bahas ilmu. Wah, kata tidak iling dunia kita kalau kita sudah ke Tarim, apalagi masuk masjid-masjidnya ya. Disebutkan barokahnya Tarim itu ada pada 3 tempat. Fi masajidah, masjid-masjidnya yang pertama. Wa fi makbirha, kuburan-kuburannya, Zambal, Furet, Agdar, barokahnya Tarim di dua. Yang ketiga fi turukiha, ya, jalan-jalannya Tarim itu barokah semua ya. Jangan 3 tempat ini, hati-hati, lebih hati-hati, jangan geladap, jangan kurang ajar, husnudzan, zikir sama Allah, lihat orang tua, selaman, minta doa ya. Kuburannya, masjid-masjidnya sama jalan-jalanannya. Kalau Habib Syekh Abdullah bin Awad Abdun Darut Tauhid, pernah guru kita cerita ketika beliau ziarah ke Kota Tarim, Syekh Abdullah Abdun itu ketika ziarah ke Kota Tarim, murid-muridnya beliau termasuk anaknya beliau itu pernah belajar di Kota Tarim. Beliau ziarah-ziarah ke masjid-masjidnya. Syekh Abdullah bin Awad Abdun itu dibarengi oleh murid-muridnya. Murid-muridnya ngomong sama Syekh Abdullah Awad Abdun, Syekh Abdullah Awad, di sini masjid mujarab li qabuli doa, manjur untuk doa itu kabul, qadaul hajah, mujarab bis syifa, sembuhan di sini di sangat mandi, doanya itu sangat pasti dikabulkan. Syekh Abdullah Abdun, masya Allah, beliau lebih luas daripada murid-muridnya ya. Wa ayatul lab, wahai murid-murid, hammam Tarim yuqbal fihi doa, walaupun kau di kamar mandinya di Tarim, dikabulkan doa ketika ente memanjatkan doa walaupun di kamar mandi, bukan hanya di masjid, bukan hanya di kuburan, bukan hanya di jalan-jalanan, bukan hanya di tempatnya kholwatnya orang para aulia wasolin, di jedingnya, di kamar mandinya itu loh, apalagi di masjidnya. Jadi pemikiran kita, masyhad kita ya, pandangan
batin kita jangan ya sempit hanya di walaupun di kamar mandi, pokoknya di tarim. Masya Allah, murid-muridnya Masya Allah terlebih luas lagi pemikirannya dalam pandangan mereka ke kota Tarim. Masya Allah, Masjid Pahlawi ini seperti kita di Raudhah kata Ali bin Syahab. Wa min kalami Sayyidina As-Saqqaf fil Muhdhar annahum qad dufinu fi Zambal 10,000 wali wa 80 kutub min al-ashraf wa fil furat mithluh. Al-Habib Abdurrahman As-Saqqaf mengatakan ini bahas Zambal sekarang. Habib Abdurrahman As-Saqqaf mempunyai anak 13, ini laki, yang laki 13 menjadi kutub semua termasuk Imam Sayyidina Syekh Umar Al-Muhdhar. Beliau ketika ya beliau termasuk menjadi munsib atau Ra'isul Alawiyin, ketuanya para Alawiyin pada zamannya. Ya, padahal beliau masih belum tua sekali, umurnya masih muda, akan tapi karena keilmuan beliau, kewilayahannya beliau diangkat menjadi Ra'isul Alawiyin, ketuanya para Bani Alawi, Syekh Umar Muhdhar. Abahnya itu ngomong sama anaknya, "Ya Umar Muhdhar, qad dufin fi Zambal." Di Zambal itu telah dikuburkan di Zambal sekarang pada zamannya Abdurrahman As-Saqqaf itu berapa? 10,000 wali, 10.000 wali min auliyaillah di Zambal pada zamannya Abdurrahman As-Saqqaf. 10.000 kali wa 80 kutub. 80 kutub itu paling tingginya wilayah dalam makam-makam wilayahnya Allah SWT. Ya, ada kutub, ada abdal, wali abdal, ada wali autad, ada kutub ini, macam-macam. Nah, kutub itu Qutbul Ghaus, itu paling tingginya. Kutub juga banyak macam-macamnya. Yang paling tinggi itu Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus itu di Tarim ya, di Zambal sudah ada pada zamannya Habib Abdurrahman As-Saqqaf 80 kutub yang sudah meninggal. Wali biasa 10.000 wali. Zamannya kita setelah Habib Abdurrahman As-Saqqaf banyak para wali. Ya, berapa miliar wali yang di Zambal itu. Zambal saja, Masya Allah. Kita sering lihat kalau ada pemakaman di Zambal. Jadi di Zambal itu, kita kalau masuk Zambal itu tempatnya itu agak naik, ya. Tanahnya itu agak naik. Zaman dahulu datar. Jadi bawahnya kita. Tapi sekarang agak naik. Kenapa? Karena banyaknya kuburan. Jadi ya tumpuk-tumpuk lah. Numpuk-numpuk dikubur, dalamnya juga ada bulan, bawahnya. Wah, kata masyhur pernah cerita sama kita. Dulu zaman dahulu Zambal itu lurus, datar. Kalau sekarang bergejolak. Tapi sekarang insyaallah kita ziarah. Bergejolak, naik, turun gitu. Karena banyaknya ya situ toh pemakaman di Tarim cuma Zambal saja untuk para habaib dan selainnya. Kalau dari kalangan masyayikh Bafadhol sama Al-Khatib itu di Furaid sama Agdar. Ada juga besar. Tapi yang Zambal ini yang ketuanya. Ya, para sada Alawiyin dikuburkan di pemakamannya. Insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, min al-ashraf fi furat mithluh. Kata Imam As-Saqqaf mengatakan Abdurrahman As-Saqqaf dan di depannya Zambal furat mithluh. 10.000 wali dan 8 kutub. Wah min waqti As-Saqqaf fa kaifa min ba'di, kata Ali bin Syahab. Ini zamannya Abdurrahman As-Saqqaf. Nah, setelah Abdurrahman As-Saqqaf, lebih banyak lagi zamannya kita, lebih banyak lagi, Masya Allah. Semoga Allah SWT memberkahi barokah, memberkahi kita dengan banyak barokahnya ahli tarim, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha. Allah ja'alna yusyurna min ahli tarim, min ahli tarim, wa yarzuqna al-adab li ahli tarim, wa ijma'na bihim fi dari karamatin min ghairi sabiqati adab, bala itab, bala fitnah, wala hisab. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.